Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang gemar beramal soleh. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Ketika manusia yang telah meninggal dunia, mereka tidak bisa lagi melakukan kegiatan amal ibadahnya. Semua kegiatan amal ibadah itu pun terhenti. Tapi meskipun mereka tidak bisa melakukan kegiatan itu, mereka masih mendapatkan aliran pahala dari amal soleh mereka. Ibu akan membacakan hadis tentang amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasi, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia yang telah meninggal dunia, terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, Ibu akan membacakan hadis, arti perkata dari hadis tersebut. Dari qala, telah bersabda, iza, apabila ibnu Adama, anak Adam atau manusia, mati atau meninggal dunia, ingkoto'a, terputuslah, amaluhu, amalnya, ila, kecuali, mensalasi, 3 perkara: sodakoh, sedekah, jariyatin, mengalir, ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, awwaladin solihin, anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Itulah perkata dari hadis tersebut. Sekarang Ibu akan menjelaskan isi hadis tentang amal soleh tadi ya, yaitu apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, Ibu akan menjelaskan ketiga amalan tersebut ya. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah berasal dari kata sedekotun, yang artinya sedekah atau pemberian. Sedangkan jariyah artinya mengalir. Jadi, sedekah jariyah adalah memberikan harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas karena Allah. Sedekah jariyah ini memiliki syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, niat yang tulus. Yang kedua, barang atau benda mempunyai sifat awet atau tahan lama. Yang ketiga, barang atau benda mempunyai manfaat untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, barang atau benda masih dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Contoh dari sedekah jariyah ini, mewakafkan tanah atau memberikan sumbangan untuk pembangunan seperti musola, masjid, jalan, atau rumah sakit, dan sebagainya. Orang yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan seperti itu akan secara terus-menerus menerima pahala selama bangunan itu masih dimanfaatkan untuk kebaikan. Maka pahalanya akan sampai kepada orang itu walaupun orang itu telah meninggal dunia. Amalan yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana menuntut ilmu dan mengajarkannya juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim.
Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ilmu dikatakan bermanfaat jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama, mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, ilmu tersebut dapat bermanfaat dalam kehidupan. Yang keempat, ilmu tersebut tidak bertentangan dengan agama. Seseorang yang menuntut ilmu, kemudian ia mengajarkannya dan orang itu mengamalkannya, maka ia memperoleh pahala yang tiada hentinya. Pahala itu terus mengalir selama ilmu itu masih diamalkan dan dikembangkan, walaupun ia telah meninggal dunia. Tetapi sebaliknya, jika seseorang mempunyai ilmu, kemudian ia menyembunyikan ilmunya, tidak mau mengamalkannya, maka kelak ia mendapat siksaan yang berat. Nabi bersabda yang artinya, barang siapa yang diberi ilmu oleh Allah, kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekang pada hari kiamat dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani. Ibu akan memberikan contoh tentang ilmu yang bermanfaat, yaitu memberikan pembelajaran pembacaan Al-Quran. Nah, maksudnya jika kalian memberikan pembelajaran kepada teman kalian, contohnya pembelajaran Al-Quran itu seperti huruf hijaiyah atau Al-Fatihah. Nah, kalian memberikan pembelajaran itu kepada teman kalian, kemudian teman kalian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada teman yang lain, maka kalian mendapat pahala walaupun kalian nantinya telah meninggal dunia. Itulah yang dinamakan ilmu bermanfaat. Yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah berbakti kepada keduanya, berkata yang sopan, dan meringankan pekerjaan mereka. Namun, jika kedua atau salah satunya telah meninggal dunia, maka seorang anak berbakti kepada orang tua dengan cara mendoakannya. Siapa anak soleh itu? Anak soleh adalah anak yang taat kepada agama, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan suka berbuat baik terhadap sesama. Anak soleh adalah termasuk anak yang berakhlak mulia, karena anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia itu dicatat oleh Allah sebagai amalan yang tiada terputus. Agar menjadi anak yang soleh, seorang anak dapat mendoakan orang tuanya baik ketika orang tuanya masih hidup maupun telah meninggal dunia, supaya mereka diampuni oleh Allah dosanya. Doa tersebut dapat kalian lakukan kapanpun dan dimanapun, terutama setiap kalian selesai sholat 5 waktu. Yuk kita sama-sama membaca doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Mendoakan kedua orang tua adalah perbuatan yang sangat mulia. Orang tualah yang berjasa dalam hidup kita. Orang tualah yang mendidik kita, memelihara kita, menyayangi kita, dan memenuhi semua kewajiban kita sampai kita menginjak dewasa. Itulah penjelasan materi tentang gemar beramal soleh. Marilah kita berlomba-lomba mengumpulkan amal-amalan kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Demikianlah materi kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.